Oke, kita lihat nih apa aja yang teman-teman tulis. Cara seni menjadi jenderal, asik. Kemudian taktik penetapan tujuan, seni atau ilmu menjadi jenderal, perencanaan dan pengambilan keputusan. Eksekusi itu dilakukan. Dieksekusi. Perencanaan itu dieksekusi. Perencanaan itu dilakukan. Oke. Jadi, kalau teman-teman lihat, strategi itu didefinisikan sebagai berikut. Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu pengertian dari strategi. Kemudian kita masuk ke proses perencanaan strategi. Nah, dilihat bukunya halaman 3.33, gambar 3.8. Nah, yang pertama itu yang dilakukan dalam proses perencanaan strategis adalah memformulasi tujuan dulu. Tujuannya itu apa? Kemudian setelah tahu gitu kan tujuannya apa, dianalisis tujuannya. Kemudian dilihat strategi saat ini apa gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Analisisnya bisa dilakukan dengan analisis lingkungan, kesempatan dan ancaman, kemudian analisis sumber daya, kekuatan dan kelemahan. Kemudian diidentifikasi kesempatan strategisnya. Kemudian diambil keputusan strategisnya. Kemudian dilaksanakan pelaksanaan strategisnya. Kemudian baru dilakukan evaluasi dan pengendalian strategisnya. Nah, seperti itu. Ini adalah proses perencanaan strategis. Kemudian kita masuk ke sebentar. Strategis. Proses perencanaan strategis. Lalu kita masuk ke secara Oke, kita sudah bahas ini tujuan yang spesifik. Kemudian kita masuk ke tingkatan strategi. Ya. Kita masuk ke tingkatan strategi. Jadi tingkatan strategi itu sama seperti tingkatan manajemen. Tingkatannya itu ada yang corporate level, kemudian bukan. Ini lebih ke arah organisasinya. Ada tingkatan strategi itu ada yang tingkatan korporasi, corporate level, kemudian ada yang unit bisnis, business unit, kemudian ada yang strategi pada fungsionalnya, fungsional level. Nah, kalau tingkat korporasi itu misalnya keputusan pasar mana yang akan dimasuki, contoh gitu kan. Kemudian penggabungan usaha untuk memasuki pasar baru atau yang ada saat ini menggunakan sumber daya. Kemudian untuk yang tingkatan bisnis level, itu contohnya keputusan bagaimana bersaing pada setiap pasar. Kemudian contohnya menjalankan strategi yang dipilih untuk setiap unit bisnis. Kemudian untuk tingkat fungsional, keputusan bagaimana menjalankan fungsi dalam organisasi, menjalankan strategi yang dipilih untuk setiap fungsi.
Nah, kalau yang tingkatan korporasi ini, itu biasanya diformulasikan oleh manajemen puncak. Pada tingkat ini, strateginya itu mencakup keseluruhan organisasi. Nah, ada contohnya beberapa pertanyaan yang dasar yang diajukan untuk strategi tingkat korporasi ini. Yang pertama, misalnya contoh, konsumen mana yang kita layani saat ini? Jadi, segmen pasarnya mana, gitu kan. Kemudian, konsumen mana yang kita layani di masa mendatang? Kemudian, apa yang diinginkan oleh konsumen? Apakah kekuatan kita dalam melayani konsumen? Kemudian, apa yang kita ingin jadi apakah kita ingin jadi pimpinan pasar? Kemudian, bagaimana alokasi sumber dayanya? Nah, ini contoh dari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai strategi di tingkatan korporasi atau corporate level. Kemudian untuk yang tingkatan unit bisnis itu strategi unit bisnis ini fokusnya pada operasi yang relevan untuk unit bisnis tertentu. Kemudian kalau yang tingkatan fungsional, itu strategi fungsional itu ditunjukkan untuk fungsi-fungsi organisasi seperti fungsi pemasaran, keuangan, riset dan pengembangan, operasi, serta sumber daya manusia. Nah, contohnya seperti pemasaran strategi mengembangkan produk yang lebih dipilih dibanding dengan mengembangkan produk yang baru atau strategi produk yang memfokuskan pada produksi dengan teknologi yang paling modern. Misalnya ini pertanyaan-pertanyaan untuk strategi fungsional, misalnya dari perencanaan, di mana pelanggan kita membeli produk dan mengapa mereka memilih produk kita. Kalau misalnya yang contoh pertanyaan dari produksi, bagaimana kebijakan persediaannya. Kemudian yang dari keuangan gitu misalnya, di mana dan bagaimana memperoleh modal atau berapa modal kerja yang dipegang. Nah, seperti itu. Nah, untuk strategi tingkat korporasi itu, ada dua pendekatan yang untuk strategi tingkat korporasi. Pertama adalah pendekatan berdasarkan nilai, kemudian yang kedua pendekatan berdasarkan portfolio. Nah, kalau yang pendekatan berdasarkan nilai ini, itu keyakinan dan kepercayaan nilai atau nilai-nilai si manajer dan karyawan suatu organisasi mengenai bagaimana suatu organisasi harus dijalankan dan merupakan kunci dalam menetapkan arah organisasi dalam jangka panjang. Kemudian pendekatan berdasarkan portfolio. Nah, pendekatan ini manajemen puncak mengevaluasi beberapa unit bisnis. Kemudian dengan mempertimbangkan situasi internal eksternal, organisasi rencana strategis dirumuskan dengan tujuan yang mengoptimalkan organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada juga yang strategi umum. Strategi umum ini merupakan kerangka keseluruhan yang dirumuskan pada tingkat korporasi oleh manajemen puncak. Strategi ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang mempunyai pasar tunggal atau memproduksi lini produk yang dekat satu sama lainnya. Seperti itu. Mana dia strategi portfolio bisnis. Kemudian kita masuk ke yang strategi portfolio bisnis. Nah, titik awal dari strategi portfolio bisnis ini adalah unit bisnis strategis atau strategic business unit. Nah, unit bisnis strategis ini merupakan divisi yang terpisah dalam suatu organisasi. Kemudian, metrik Boston Consulting Group. Nah, metrik tersebut dikembangkan oleh Boston Consulting Group untuk GA. Matriks tersebut mengelompokkan unit bisnis berdasarkan tingkat pertumbuhan pasar, tinggi atau rendah, atau pangsa pasar yang relatif besar atau kecil. Kemudian dianalisis kemampuan suatu unit bisnis dalam menghasilkan kas. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 4 kelompok
dalam matriks tersebut. Tanya, bintang, sapi, perah, kas, atau anjing. Nah, coba dilihat di gambar 3.10. Ini matriks dari yang BCG tadi, Boston Consulting Group. Saya tanya ya, kalau misalnya tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi, kemudian pangsa pasarnya relatif rendah, itu matriks BCG-nya di mana? Pengelompokannya taruh di mana? Pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhan pasarnya tinggi, pangsa pasarnya relatif rendah. Itu kelompok matriksnya dimasuk ke mana? Pangsa pertumbuhan pasar tinggi, pangsa pasar rendah. Ayo dilihat. Oh, aliran negatif. Yang mana? Bintang, tanda tanya, sapi perah, atau anjing? Oke. Iya. Oke. Jadi teman-teman tahu ya cara baca matrix atau tabel ini ya, gimana caranya. Nah, kita lihat satu-satu. Yang tanda tanya atau question mark itu unit bisnis yang masuk dalam kategori ini itu mempunyai pangsa pasar yang relatif kecil, tetapi mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, karena masih baru, biasanya unit bisnis ini belum mampu menghasilkan kas yang cukup, bahkan negatif. Akan tetapi, unit ini mempunyai prospek yang baik, mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi kalau misalnya si organisasi punya atau perusahaannya punya dana yang cukup, unit bisnis ini dapat terdorong menjadi kelompok bintang. Nah, kita lihat yang bintang itu bagaimana. Kalau yang bintang itu setelah melewati apa ya masa tanda tanya, itu masuk ke level bintang. Setelah melewati tahap tanda tanya itu, unit bisnis akan masuk ke kelompok bintang. Nah, pada tahap ini, investasi dibutuhkan untuk membangun infrastruktur agar mendukung produk yang semakin berkembang. Contohnya membangun jaringan distribusi. Nah, karena pengeluaran investasi yang cukup besar, kas masuk bersih, tidak akan terlalu besar. Kemudian kita lihat yang level berikutnya, sapi perah atau cash cow. Itu setelah melewati tahap bintang, itu suatu produk akan menurun tingkat pertumbuhannya. Produk mengalami tahap kedewasaan dalam kelompok ini. Nah, dalam tahap ini, investasi itu nggak terlalu butuh yang besar. Sedangkan kas yang masuk, yang dihasilkan itu cukup besar. Karena itu dalam kelompok ini dihasilkan kas yang masuk bersih dan cukup besar. Nah, kalau yang dalam kelompok anjing atau dog, dalam tahap ini, produk mengalami penurunan. Investasi yang dilakukan tidak banyak, tetapi kemampuan menghasilkan juga tidak besar. Jadi, pada level ini, pada tahap ini, itu menghasilkan yang masuk positif ataupun negatif yang tidak terlalu besar. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke
Bisa masuk ke strategi tingkat unit bisnis. Oh, contoh. Misalnya kan, saya buka, gini aja deh. Saya baru buka, bukan buka lah. Saya punya perusahaan, terus saya punya produknya baru, bikin produk baru. Nah, saya bikin produk baru, itu kan berarti saya butuh investasi yang cukup besar untuk produk baru ini. Tapi kenapa saya berani invest untuk produk ini? Karena saya yakin melihat dari tren produk ini bisa dijual dan bisa menghasilkan keuntungan buat perusahaan saya. Nah, itu produk ini masih dalam tahap tanda tanya. Kemudian setelah beberapa saat produk ini saya kasih investasi lebih gitu kan. Oh, ternyata karena saya tadi menilai, oh iya ya, ini produk ini ternyata emang bagus nih buat diinvestasikan dan emang mulai menunjukkan tren yang positif di perusahaan saya. Misalnya mulai bagus nih sepertinya untuk menghasilkan kas buat perusahaan atau menguntungkan buat perusahaan. Nah, setelah beberapa saat kemudian, oh ternyata benar. Produk ini emang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Saya udah mulai nih ngurangin investasi pada level ini. Ini pada level sapi perah ya. Nah, saya mulai ngambil keuntungan, investasi saya sudah saya kurangi karena produknya produknya sudah cukup matang untuk dijual ke pasaran. Kemudian masuk pada level anjing. Level anjing, tahap anjing ini produknya karena sudah berapa lama kan, sudah mengalami penurunan karena tren dari produk itu juga sudah mulai menurun. Kemudian investasi yang saya lakukan terhadap produk itu juga menurun karena sudah tidak begitu menghasilkan dan kemungkinan untuk menghasilkannya itu juga tidak seperti yang beberapa saat yang lalu. Dan kemampuan dari produk ini untuk menghasilkan kas atau menguntungkan bagi perusahaan itu kecil atau dia juga bisa melakukan perusahaan rugi juga karena produk ini juga bisa, tapi dalam margin yang kecil gitu. Nah, seperti itu contohnya. Pahamkah teman-teman sama contohnya ini? Tahap-tahapnya itu? Ngerti? Ya bisa dibilang demikian. Selagi perusahaan itu menawarkan produk dan jasa, ya pasti ada masa-masa tanda tanya, bintang, sapi perah, anjing, kemudian pada masa anjing seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Pada strategi tingkat unit bisnis. Nah, pada strategi tingkat unit bisnis ini ada 3 macam di sini. Ada strategi Porter. Strategi Porter itu adalah salah satu strategi unit bisnis yang cukup populer dikembangkan oleh Michael Porter. Nah, menurut si Porter, tingkat keuntungan suatu usaha ditentukan oleh 2 hal, daya tarik industri dan strategi usaha tersebut dalam industrinya. Nah, daya tarik industri itu ditentukan oleh 5 kekuatan yang mencoba mengambil keuntungan dari perusahaan melalui proses tawar-menawar. Apa-apa saja? 5 kekuatan tersebut adalah ancaman bagi produk baru, seperti kekuatan pemasok. Oh, ini.
5 kekuatan tersebut adalah ancaman bagi produk baru. Yang pertama, kekuatan pemasok. Yang kedua, kekuatan pelanggan. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Yang keempat, persaingan dalam industri. Nah, itu. Kemudian masuk kekuatan pelanggan. Halangan untuk masuk. Nah, kalau kita lihat ya dari halangan untuk masuk suatu industri, itu contohnya seperti faktor pasar. Bisa nggak masuk pasar itu? Atau karena peraturan. Nah, itu juga bisa menjadikan halangan untuk masuk dalam industri itu. Kemudian, kekuatan pemasok. Pemasok dapat mengambil keuntungan perusahaan melalui beberapa cara. Nah, jika karyawannya bergabung dalam suatu serikat, karyawan dapat dengan kuat meminta kenaikan upah. Itu contohnya. Nah, jika pemasok cukup banyak, industri mempunyai posisi tawar-menawar yang kuat karena perusahaan mempunyai banyak pilihan. Industri dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar dengan ancaman, misalnya memproduksi sendiri komponen suatu produk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pelanggan itu dapat mempunyai kekuatan tawar-menawar yang kuat terhadap organisasi. Contohnya, industri ban mempunyai pembeli yang relatif sedikit. Bagian terbesar ban akan diserap oleh perusahaan mobil yang jumlahnya sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian ada ancaman produksi substitusi. Nah, jika ancaman substitusinya cukup besar, biasanya industri atau perusahaan mempunyai kekuatan yang lemah karena pembeli mempunyai alternatif pilihan. Sebagai contoh, industri kereta api mempunyai substitusi dari bus dan pesawat terbang. Kemudian persaingan dalam industri. Jadi semakin ketat persaingan industri, biasanya semakin tidak menarik industri tersebut. Kemudian kita masuk ke strategi generik. Jadi menurut si Porter, suatu organisasi itu dapat memilih 3 alternatif strategi, yaitu diferensiasi, biaya rendah, dan fokus. Kalau strategi diferensiasi ini, organisasi berusaha mendiferensiasikan produknya agar berbeda dari produk pesaingnya. Kemudian dari biaya rendah itu fokusnya penekanan pada biaya rendah. Ya, contoh ya memasang harga paling rendah buat produknya. Kemudian fokus. Nah, strategi ini biasanya mencoba melayani segmen kecil konsumen yang spesifik yang belum terlayani oleh organisasi besar. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke strategi fungsional. Nah, strategi fungsional itu ditujukan untuk fungsi-fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Karena masing-masing mempunyai tujuan yang berlainan. Strategi tersebut perlu dikoordinasi satu sama lainnya. Nah, ini beberapa contoh strategi fungsional. Misalnya pemasaran. Pemasaran itu misalnya pada komposisi produk, posisi pasar, saluran distribusi, promosi penjualan, dan penentuan harga. Kemudian keuangan, contohnya bagaimana struktur modal, kebijakan utang, manajemen aset, kebijakan dividen. Kemudian produksi, apa-apa saja strategi yang contohnya seperti kualitas, perbaikan produktivitas, peraturan pemerintah, lokasi pabrik, dan teknologi. Kemudian dari segi sumber daya manusia, kebijakan sumber daya manusia, kebijakan dalam serikat kerja, pengembangan karyawan. Kemudian kita masuk ke strategi dan struktur. Strategi dan struktur.
Jadi menurut Chandler, organisasi itu melewati 3 tahap pengembangan. Itu dimulai dari struktur unit, kemudian fungsional, dan multidivisi. Kemudian itu yang tahap pertama. Kemudian yang tahap kedua itu adalah integrasi vertikal. Jadi organisasi masih mempunyai produk aslinya tetapi memperluas cakupan membeli, pemasokan bahan mentah, dan membeli distributor produknya. Kemudian masuk pada tahap ketiga, organisasi berkembang ke industri yang berbeda dan mendiversifikasikan produknya. Nah, itu 3 tahap pengembangan menurut Chandler. Tahap awal, integrasi vertikal, kemudian industri yang berbeda, dan mendiversifikasikan produk. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke model 7S. Model 7S ini itu dikembangkan oleh Thomas G. Peter dan Robert H. Waterman dari perusahaan konsultan McKinsey. Menurut mereka, kealpaan terhadap satu dari 7S tersebut mengakibatkan perubahan yang lambat, keguncangan, bahkan proses perubahan yang merusak. Nah, apa saja faktor-faktor dari 7S itu? Yang pertama, strategi, structure, system, superordinate goals, tujuan dan misi organisasi maksudnya, skills, kemampuan atau keterampilan, staff atau staff. Kemudian pola perilaku dan pengambilan keputusan atau style. Nah, ini adalah 7S-nya. Strategi, structure, system, superordinate goals, skill, staff, and style. Nah. Kemudian kita masuk ke peran manajer puncak. Contohnya CEO gitu kan, Chief Executive Officer. Apa-apa saja peranan utama dari manajer puncak itu? Yang pertama, merumuskan strategi. Yang kedua, mengimplementasikan rencana tersebut atau strategi tersebut. Nah, itu dari peranan manajer puncak. Oke. Nah, untuk mempromosikan manajer tingkat atas ini atau CEO, contohnya CEO itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa dari menggunakan manajemen puncak yang dari dalam, promosi dari dalam, atau juga dari luar, promosi dari luar. Nah, ini di tabel